Halo, apa kabar? Saya senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Video saya kali ini, saya pengen beri judul, Oh my God, Yesus ke pelacuran. Sorry, ini agak clickbait. Ya. Nah, saya mau tanya, menurut kamu, kalau saat ini Yesus hidup seperti kita, di zaman kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Dia akan melakukan apa aja kira-kira? Dia hidup seperti kita, di zaman ini. Mungkin ada yang bilang dia akan membuat KKR yang besar di stadion-stadion keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Dia buat seminar-seminar yang luar biasa, ya. Dia mungkin buat KKR kesembuhan ilahi, ya mungkin aja. Tapi menurut saya yang Yesus akan lakukan adalah dia akan pergi ke tempat pelacuran-pelacuran. Dia akan pergi ke tempat-tempat orang mabok, orang judi. Dia akan pergi ke tempat-tempat orang berdosa. Ngapain? Untuk menyelamatkan mereka. Karena di Matius 9 itu diceritakan bahwa suatu kali Yesus mampir makan nongkrong di rumah orang berdosa, dan banyak orang berdosa juga makan bersama-sama dengan Yesus. Sampai orang Farisi tanya di ayat 11 dan 12, mengapa gurumu makan bersama dengan orang berdosa? Ya, kok bergaulnya sama orang berdosa sih? Gimana sih? Dia kan nabi katanya. Kok bergaulnya sama orang berdosa? Waktu itu, di zaman itu, makan bersama itu bukan hanya sekedar makan, tetapi seperti membuka hati dan hidupnya untuk mereka berfellowship, ya, membuka hati dan hidupnya untuk mereka bersahabat, berteman. Nah, tapi ketika orang Farisi bertanya seperti itu dan Yesus mendengar, lalu Yesus jawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Artinya apa? Artinya Yesus akan pergi ke orang-orang berdosa karena mereka butuh diselamatkan. Ya. Bukankah identitas Yesus juga adalah terang dunia? Ya. Terang itu perlu pergi ke tempat yang gelap untuk menerangi kegelapan yang ada di sana. Tempat yang gelap itu adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan di luar Kristus atau di luar juru selamat. Karena apa? Karena hidup mereka akan mati nanti, akan ke neraka. Dan hidup mereka di luar Kristus adalah hidup yang sangat tidak baik. Ya. Nah, yang keren adalah kalau orang-orang percaya seperti Yesus ini. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, bersahabat dengan orang-orang berdosa. Ya, bergaul, nongkrong, punya teman-teman orang-orang berdosa, bukan untuk ikut-ikutan berbuat dosa, tapi mereka bergaul punya misi. Misinya yaitu menyelamatkan mereka. Ya. Kalau kita hanya punya sahabat-sahabat, teman-teman sesama orang percaya, ya itu bagus sih. Tapi yang lebih keren adalah kamu, saya punya orang-orang atau punya sahabat-sahabat orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa. Saya tahu, mungkin dari kalian yang nonton ini di hati kalian ngomong, bagaimana dengan ayat yang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Betul. Tapi kalian tahu nggak? Identitas kita juga sama dengan Yesus, yaitu terang. Terang itu destininya adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kamu datang ke orang berdosa,
bukan dipengaruhi orang mereka, tapi mempengaruhi mereka untuk membawa mereka dalam kebenaran dan keselamatan. Ya, tips dari saya, coba ukur kira-kira kamu kalah hawa tidak dengan orang tersebut yang kamu pengen dekati, orang berdosa itu. Kalau kamu kalah pengaruh, kalah hawa, jangan dekatin orang itu, bisa-bisa nanti kamu mulai ikut. Tapi kalau kamu merasa kamu bisa mempengaruhi dia, kamu harus bergerak mempengaruhi dia. Ya, kita harus menjangkau orang-orang, tapi mungkin kamu takut, kamu gak ngerti caranya. Ya. Kamu punya kuasa. Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, kamu punya Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki paket lengkap. Salah satunya adalah paket kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Ketika kamu mengandalkan kuasa Roh Kudus itu, maka kamu akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Nah, ada satu contoh, satu kali saya suka main basket dan saya punya teman basket itu bukan orang percaya. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai aku untuk dia supaya dia juga bisa diselamatkan. Saya orang percaya membangun hubungan bersahabat dengan orang yang berdosa. Kami tiba-tiba sahabatan dan saya ngomong sama dia, kalau kamu ada masalah, ini cowok ya, kamu boleh hubungi saya kapanpun, saya akan, siapa tahu saya bisa bantu kamu. Saya mencoba menjadi sahabat baik dia dan beneran kita jadi sahabat baik. Suatu kali dia ada masalah, papanya sedang dicari-cari polisi, dia ketakutan, jam 1 pagi, 1 malam dia telepon saya dan saya datang nemenin dia, dia stres, dia takut. Saya cuma bilang, it's okay, tenang, ada Tuhan, kamu gak perlu takut yang berlebihan. Tiba-tiba kita jadi sahabat yang luar biasa. Ya, satu kali saya dengar ada ibadah penjangkauan yang diadakan di sebuah kafe. Jadi ibadah itu disetting untuk menjangkau anak-anak muda. Dan saya tahu itu, lalu saya kasih tahu dia bahwa, bro, nanti tanggal 14 Februari malam ada acara, lu ikut gua ya. Nah, dia bilang gini, 14 Februari itu hari kasih sayang. Dia bilang gini, bro, gua ini punya pacar. Kalau tanggal 14 Februari hari Valentine saya tidak bersama dengan pacar saya, lalu pacar saya mikir saya kemana? Saya pasti punya selingkuhan yang lain. Tapi saya ngomong gini, bro, tapi kali ini kamu harus ikut saya. Karena kita bersahabat dengan baik, dia tidak marah dan dia bilang gini, ya udahlah, gue tinggalin pacar saya, nanti 14 Februari saya ikut kamu. Dan beneran malam 14 Februari dia ikut saya masuk dalam acara itu. Dia bilang gini, gile lu bro, gue berantem ribut besar sama pacar saya. Nah, ketika dia masuk dalam acara itu, dia kaget tuh, ini kok ibadah. Lalu saya dilihat nih, saya bilang, diam, lihat aja, jangan berisik. Dia marah nggak? Enggak. Dan ketika dia ikut, yang luar biasa adalah dia dijamah Tuhan di situ. Pendeta yang khotbah, dia bilang gini, siapa yang mau terima Tuhan Yesus maju ke depan. Dan saya kaget, sahabat saya ini lari ke depan tanpa ragu-ragu. Dia nangis-nangis di depan terima Tuhan Yesus di sana. Dan pendeta itu bilang, siapa yang bawa temannya ini boleh peluk dia karena dia sedang nangis hebat, gitu ya. Saya peluk, di sini banyak ingusnya dia, air liur, aduh. Tapi saya senang sekali. Saya pulang dari acara itu membawa satu jiwa untuk Tuhan. Ada satu orang berdosa, terima keselamatan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika satu orang bertobat, maka seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Saya pengen kamu berdoa sama Tuhan. Tanya kira-kira siapa orang-orang yang harus kamu dekati untuk menjadi sahabat, untuk menjangkau mereka. Bukan ikut-ikutan berbuat dosa, tapi mempengaruhi mereka, menyelamatkan mereka. Yuk kita berdoa. Saya pengen berdoa supaya kamu dipakai Tuhan. Bapak hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan video ini, kiranya Engkau pakai mereka juga untuk menjangkau orang-orang berdosa di lingkungan mereka Tuhan. Mungkin teman mereka main futsal, main bola, saudara-saudara mereka, Tuhan pakai mereka
hikmat-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka, sehingga mereka dipakai Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka menjangkau orang berdosa untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, yang percaya Engkau akan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya pikir itu. Baik, God bless you.